Gus kula niku teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak ajak Jumatan niku tak ajak sholat zuhur gak. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng kula. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia gawe musola kok bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jak zuhur gak gelem. Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau wong awam, Pak, wong Jumat kok zuhur. Terus ini tak aku, Gus apa boleh zuhur? Apa boleh apa? Jumatan. Tak jawab boleh. So ini kalau madzhab lah penting Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temangsang yang tengah alas, ijek buruane polisi yang zaman dhisik ngono jenenge ilegal oke. Ya tetap nganakno musala. Ya ge komunitas sholat, mahabbah ning Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, cung kowe sekolah IAIN, cung kowe sekolah Alia, ben kok iso ning Al Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak cung mimpin agama ben entuk gaji. Dalile fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan dia akan putus asa. Ngalor ngidul go ijazah. Sesuai golek dukono ning gone wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewe, disapo-sapo di dewe. Seadan. Itu sing lucu gini, memang soleh gue. Sing sitok itu alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata, dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, lah kok eling Jumatan. Jadi aku ngene-ngene tau mondok, berang tahun, 4 tahun. Lah kok trimo dadi ngene, bisa ngaji ra tenanan. Macam-macam lah. Akhirnya di masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang wong jenenge Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak takut, Mit. Ke orang kerja ning Arab Saudi gak? Amen di Korea ya. Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Werjon dia niate gak niat dakwah, gak niat dadi kiai. Wong kuwapok jenenge melarat ini kuwapok terus. Oh wis ra terlintas sampe kiai. Pokoke ning Korea kuwapok jenenge makhluk melarat tuh kuwapok dan pokoke pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah kok ora ning Arab? Akeh Gus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku dhisik tau ngaji, Cek. Wis motif. Lho bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Wis dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mergo dia dipenjara oleh amare pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja-aja wong. Akhirnya sing niate kedunyan menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya kayak sukses dari dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya ya alumni pondok pedotan-pedotan. Oh penting yang pedotan ini. Mereka nak sira pedotan jadi ketua MUI malah. Jadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi juri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jegeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Mereka nak sira pedotan ketua MUI, juri musabaqah, ora ngarah dakwah ngene-ngene iki. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning hotel. Ya apa yang iku yang murid-murid agama, tapi gak sekeren sing heroik gini. Cara poine ning ngarepe Allah ya tuntas wong sing ngene-ngene. Nah ikhlas lho ya.
Kecuali ora ikhlas, dekne ngono iku kegiatan nglakokno fakire. Ya ka ono wong dakwah jare timbang ning omah tengok-tengok atau dakwah wae perkara nek. Tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan ngurip-ngurip agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anake kiai, muridé kiai, jadi tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan muin sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Ke Bali itu niatnya adul sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketua muin. Yang Madura maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan, bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondokno di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan macam-macam. Mondok di Sidogiri anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya itu alim, cerdas. Maca muin itu iso, kosongan iso. Di Sidogiri tamat masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu? Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatu wa rasuli, kere yo gawa agama, sugih yo gawa agama, temangsang yo gawa. Kemana-mana bawa agama. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, cung sekolah sing ono gelar ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya ulang lagi tetap boleh. Nek sing bakate digelar ya digelar enggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah kula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar enggak masalah. Bisa saja anak sana punya enggak masalah. Tapi tetap tak cekoki pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ilallahi wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai saya mati. Bila perlu mati nak aku wali sing urip tak pethuki. Asal sing urip ya wali pisah. Kan ono sinyale lah nek ono ana wali kan angel petukane. Kan gak sambung. Sinyale beda. Sing wali padha waline iso calling-callingan ning sak gambare. Sing ora kan wis berat. Nggih, wali ku kelas kan. Wali ku beda. Kaya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu menungso digoda Zulaikha meh tertarik. Bareng meh tertarik, mulai rontok sawat bapake tewagok. Padahal bapake ning Syria ning Kanaan, Nabi Yusuf bedane ning Mesir. Piye? Bapake ning Syria, gawe kepae ning Palestina. Nabi Yusuf kegoda Zulaikha ning tewagok bapak. Anake Nabi kok. Lah kowe sing nabok sapa ora demenan. Ora ono sing nabok. Bapakmu ra wali, kowe ra wali, lingkungane ya ora wali. Mulane dadi ngene iki sampe. Semuanya enggak menunjang. Ya, tapi pangeran ngersakno rahmat Allah jembar jute ya udah apik. Nggo jalalan ngalor kidul, nggo kita apa iki? Nasohib bilifat ngalor kidul. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatu wa mahabbatu rasuli secara permanen itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ila rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah, kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang. Semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya dagang rempah-rempah, ya kepengen sugih. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang ora iso golek donya tok ora iso, tetep nang aja akhirnya ngajarkan Islam. Nggih mboten. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fikih ndak, apa dosen IAIN ndak, apa kiai sing dibenum negara ndak. Ya pedagang ya wong kedonyan nih. Mulane harapan kowe kedonyan iki jek tinggi. Tapi asli kedonyan probleme iku asli. Maksudnya iku biasa golek donya tok ora ngurusi agama itu sing kasus itu. Itu yang bawa Islam ke Indonesia mbok kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa. Pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Terus saya punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua. Dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua.
Itu cerita ke saya. Kemarin saya punya tamu, itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau Rebo di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Saya ulang, itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab dia kulaan dari Sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu mau 5.000 namanya. Itu didol di Papua itu payu 50.000. Jadi nak badi yo nganti 50 juta. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus, kenapa di fak-fak itu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagangannya fak-fak. Ini cerita. Terus tak terangkan dia, dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid orang Irak yang putih. Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik, dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak sing wadu sing dhisik digoni Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas bareng itu sinten? Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Gue ceritaan itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di fak-fak itu. Makanya kayak fak-fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia gitu, kayak Australia kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka nyuwun sewu tuh awal-awalnya dibuat situ karena begundal, dianggap perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang muslim, ternyata di fak-fak sekarang ya jadi komunitas muslim. Wah, Islamnya keren, yang soleh ya banyak. Bahkan ada yang pernah turunannya orang sudah di Perdana Menteri ning Timur Leste, sinten Mar'i sinten Al-Qadiri. Bangsanya di sana itu Al-Qadiri. Oh, ya kumpul Islam ning kono, yo jek Arab, pakanane udah daging wedhus, ya sok ala Arab. Karena apa? Islam. Wis buaan wae cek ngurip-ngurip agama. Lho maksudnya wis ora trimo pedotan santri yang ini malah parah meneh. Lho ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nang kono kuwe enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa Papua. Sama santri saya jangan, Bos. Jenengan nak dolan teng fak-fak relatif aman, terus komunitasnya sudah muslim Arab. Si santri saya tadi tanya, kenapa fak-fak bisa begitu? Karena apa tadi? Setiap orang muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka ndak bisa urip rak dakwah ora iso. Kalau sing ngaji ning kene kan ya wong kedonyan kabeh, ana ngaji ya do ngaji. Padahal mungkin merantaunya di Jogja golek duit. Utawa urip ya men golek duit ra kecekel-kecekel, lumayan golek ora wajib kecekel. Mulane aku di kanca satpam, kurang ajar tenan. Satpam iku kancane padha satpam jagongan ning ngarepku. Aku apa ning Jakarta, ayo apa golek duit? Golek ning kene gak kena. Lah nek lha piye kok golek ning kene? Lah kan golek ora wis ning kene padha-padha ra mesti kecekel ya. Lah nek maro Jakarta njupuk duit lah. Tapi nak golek ning kene ayo golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Lah padha-padha golek lah apa adu-adu ora mesti kecekel. Lah nak njupuk ceritanya di telepon misanane, Kak aja kerja ning kene nak golek duit ning Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu, misanane telepon, "Ana kok njupuk gelem, akon golek moh." Wis adu-adu kok lagi golek. Ya Allah nek kan anggere siswa aja golek ilmu njupuk. Ngaji apa ning biduane wong njupuk ilmu. Kok nak golek rong mesti cekel. Carane njupuk piye dimaknani mau? Lali yo direkam. Dadi ilmu dijupuk HP di rumahno. Tapi nak utek wis elek ya meleset wae. Wong utek lunyu dadi digone ilmu iku meleset. Kayak godhong tales dikai banyu ora lari kemana-mana. Tapi ya tetep apik. Masih godhong tales iku tak dikai banyu mlayu, tapi tetep iso tengok-tengok ning kono banyu. Tenang mawon, supaya tenang. Nah menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini ya, harus sama dan saya yakin pasti sama. Nggak apa-apa ada yang punya gelar, berburu gelar karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenak yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah karena ini juga penting karena ini yang pegang otoritas, yang bikin undang-undang, yang bikin macam-macam.
Tapi yang kultural tadi juga super penting karena ini wilayahnya ausa wa ausa, jauh lebih luas dan tidak terbatas. Sama nih fak-fak nangis. Kayak wong buaan, orang tahu semua itu di Tarikhul Khulafa itu dijelaskan. Mulane darani Irian Jaya itu karena sing darani itu wong Arab. Jadi ceritanya buareng wong Timur Tengah, wong Irak tadi dibuat ning Irian, roh wong udo-udo. Bahasa Arab udo ora uryan. Uryan iki maknane udo, Aryan, uryan iku maknane udo. Wah, agak wong Arab. Wong Arab begudala kan cobaan. Ora kaya wong Indonesia agar preman terus katokan cekak terus. Wong Arab ku preman lah. Cobaan. Ora kaya Indonesia agar preman celananan jin suwek-suwek terus gak kelambenan perapatan jagungan awake tato tok. Wong Arab tetep cobaan. Mulane kita ada film Arab. Umar mbek sapa sitok soleh sitok bajingan bantah-bantahan padha jobane. Nah film Indonesia agak sing ustate klambi takwa, bersih, sing premane suwe-suwe. Dadi jelas. Film Arab bingung kowe. Endi sing mulane do sering takok, aku lak sering delok pinggire Hasan, pinggire anak kula. Pak, yang jahat yang mana? Perkarane padha jobane. Lah terus bareng wong udo-udo muni uryan. Terus ilah Jawa dadi Irian. Ben kira sejarah. Mane mergo tadi al arif billah asirun. Orang yang tahu Allah pasti asirun, dia tertawan. Tertawan oleh cintanya kepada Allah dan Rasul.